Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita berikutnya di bab 21 ya. Judulnya adalah Byongwon, artinya adalah rumah sakit ya. Rumah sakit. Kemudian kita lihat bawahnya Moki nomu apayo. Jadi tenggorokan ya, tenggorokannya. Jadi mok itu diartikan tenggorokan. Ataupun apa? Leher, tapi yang dimaksud sakit itu kan tenggorokan masnya kan. Tenggorokan saya nomu apa yo sangat sakit. Kemudian dijawab bawahnya ada moki apemyon. Jika tenggorokannya sakit, marel mani haji maseo, jangan banyak berbicara gitu ya. Ada kata marel mani haji maseo, jangan banyak berbicara. Kemudian ada munbob tata bahasa. Yang pertama ada emyon. Artinya adalah jika atau kalau. Emyon. Kemudian jimaseo, jangan. Ya, larangan ini ya, jangan. Kemudian ada ohi, kosakatanya chop sumit jilio gwalyon ohi, yaitu kosakata hubungan atau kaitan, jilio pengobatan, mit dan chopsu pendaftaran. Kemudian bawahnya ada since mit jengsang gwalyon ohi il ya. Kosakata 1 hubungan atau kaitan, jengsang gejala, mit dan since tubuh. Untuk munawa jongbonya, informasi dan budayanya adalah Hangguke Eryo CG. Artinya adalah sistem CG ya. Sistem ada Eryo itu bisa medis, bisa pengobatan ya. Sistem pengobatannya Korea juga boleh ya. Jadi ada Eryo itu bisa medis atau pengobatan. Haksep mokpyonya ada target pembelajarannya apa? Byongwon chopsuwe piryohan pyohyonel sayung halsu ita. Bisa menggunakan ekspresi yang dibutuhkan dalam pendaftaran rumah sakit. Terus yang bawahnya ada cengsange tehe mutku tidak halsu ita. Bisa apa? Menjawab dan bertanya tentang gejala. Ada cengsang gejala. Kita lihat bawahnya ohwiil, kosakata yang pertama judulnya adalah chop sumit jilyu gwalyon ohwi. Kosakata hubungan atau kaitan, pengobatan dan pendaftaran. Yang pertama ada chop surel hada yang artinya mendaftar. Kemudian setelah mendaftar gidarida menunggu. Kemudian ada cheonel jeda mengukur suhu tubuh atau badan ya. Mengukur suhu tubuh. Kemudian ada jilyurel hada yaitu apa? Mengobati. Kemudian yang ketika ada menggunakan akhiran bada, jilyurel bada berarti mendapat pengobatan gitu ya. Di situ kan ada jilyurel hada sama jilyurel bada maksudnya. Mengobati dan mendapatkan pengobatan. Kemudian ciryurel hada atau ciryurel bada ya. Jadi ini mengobati ya. Mengobati sama ya. Jadi hampir sama dengan ciryo itu kan sama kan? Sama-sama ini ciryo hada, ciryurel hada berarti mengobati dan ciryurel bada diartikan mendapat pengobatan. Bisa juga dalam arti ketika di situ seorang suster ya kan berarti kan sama juga merawat ataupun mendapat perawatan. Itu juga bisa ya. Tapi kita di sini biasanya itu antara cilio sama ciryo itu bisetmal ya, mengobati ya, pengobatan. Kemudian exerairal cipta ya.
X-ray cipta, melakukan X-ray atau ronsen. Melakukan X-ray atau ronsen ya. X-ray itu kan ronsen. Kemudian jusarel nota, kalau jusarel nota berarti apa? Menyuntik. Kalau jusarel mata disuntik ya. Jadi penggunaannya artinya itu berbeda tergantung belakangnya ya. Kalau jusarel nota yaitu menyuntik, kalau jusarel mata disuntik. Kemudian susurel hada ya berarti melakukan operasi ataupun mengoperasi. Kemudian kalau susurel bada berarti mendapat operasi atau bahasanya kan menjalani operasi gitu ya. Mendapat operasi. Kemudian selanjutnya ada cobangel hada, meresepkan ya. Cobangel hada, meresepkan. Kalau cobangel bada berarti mendapat resep. Kemudian yak, obat, sin bunjeng, kartu identitas. Kemudian cobangjon, resep. Terus bawahnya ada johe. Johe itu kami, formal ya. Jadi biasanya kan uri. Kalau uri itu kan informal. Kalau johe itu kami tapi yang formal. Artinya itu kami. Johe. Kemudian ada coem pertama kali. Kemudian cona bono nomor telepon. Terus ada bohoja. Bohoja itu wali. Wali. Jadi ketika di rumah sakit kan ketika mau operasi ya, ini walinya siapa ini ataupun penanggung jawabnya itu siapa gitu. Wali kayak perwakilan dari keluarga lah gitu maksudnya. Bisa orang tuanya, ya kan? Bisa siapa saja itu wali, bohoja. Ciliosir berarti apa? Ruang pengobatan. Bureda memanggil. Gerimal bogo, bogi wakaci, dewarel wansong haseo. Silakan melengkapi percakapan seperti contoh dengan melihat gambar. Contohnya bogi. Wangmin sinan. Wangmin mol hago isoyo sedang melakukan apa? Cilyorel batko isoyo. Jadi sedang mendapatkan pengobatan. Ilbon kalau sinan kalau atau mas kalau mol hago isoyo sedang melakukan apa? Contoh ben? Cop surel hago isoyo sedang mendaftar. Ibon Taloba Taloba sinan mas Taloba mbak ya. Tiloba. Tiloba sinan mol hago isoyo sedang melakukan apa? Ya. Berarti tilobanya sedang disuntik. Berarti apa? Jusarel matgo isoyo sedang disuntik. Kalau susternya berarti jusarel not go isoyo. Kalau itu susternya atau dokternya. Kemudian yang sambuan itu sedang ronsen ya. Ajijasinan ya Mbak Aziza mol hago isoyo sedang melakukan apa? X-ray cikgo isoyo ya, sedang melakukan ronsen atau X-ray. Munbob il tata bahasa yang pertama. Judulnya adalah emyon. Jika atau kalau. Emyonen 동사 용용사에부터 앞에 내용이 뒤에 내용에 대한 조건이나 가정임을 나타낸다. Jadi emyon menunjukkan ya. Jadi menunjukkan ada kajong ya. Jadi ini kosakata baru ya, bisa di kalian tulis untuk kajong ya. Bukan kosakata yang sudah pernah ya, belum pernah ada ini. Jadi kajong im ya. Jadi
Kita fokusnya ke kata kajong. Kajong itu asumsi atau anggapan. Ya. Menunjukkan asumsi atau anggapan ina atau jogon syarat edehan tentang due neong isinya belakang, ya. Kemudian ape neong berarti isinya depan dan menempel di kata sifat dan kata kerja, gitu ya. Dipahami itu hanya kosakata yang baru hanya ada 2 ya. Jogon, walaupun jogon itu sudah pernah ada ya, tetapi kan udah lama dan ini ada tambahan kajong, asumsi atau anggapan. Ya. Jadi kan bisa syarat atau asumsi ya. Kalau kan hanya atau kalau. Ya. Terus kemudian bawahnya kita lihat ketika ada bajim, ada konsonan akhir menggunakan emyon. Ya, contohnya mokta menjadi mokemyon, berarti jika makan atau kalau makan gitu ya. Itu kan sebuah syarat, itu kan. Kalau kamu makan misalnya. Kemudian ada bajim, ketika non bajim ya, tidak ada bajimnya kemudian dan bajim L itu menggunakan myon langsung. Contohnya apada menjadi apemyon jika sakit, salda menjadi salmyon jika tinggal ya. Dan banyak lainnya ya, ada nolda, nolmyon, salda, salmyon dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya 시간이 있으면 공원에서 축구해요. Saya bermain sepak bola di taman jika ada waktu. 아지자시 전화번호를 알면 berarti 아지자시 전화번호를 알면 가르쳐 주세요. Tolong beritahukan jika kamu tahu nomor telepon Mbak Azizah. 한국에 가면 뭘 하고 싶어요? Kamu ingin melakukan apa jika pergi ke Korea? 한국 회사에서 일하고 싶어요. Saya ingin bekerja di perusahaan Korea. 알맞은 것을 골라보기와 같이 문장을 완성하세요. Silakan melengkapi kalimat seperti contoh dengan memilih yang tepat atau yang benar. Pilihannya di situ ada bada, mendapat, kemudian bulda, bertiup, tucakhada, tiba atau sampai, bigunhada, lelah. Ya. Bogi, contohnya, bigunha면, jika kamu lelah, 좀 쉬세요, silakan istirahat. Kita jawab nomor 1. 월급을 받으면 제가 저녁을 살게요. Nah, jika mendapat gaji bulanan, 제가 saya 저녁을 살게요 berarti apa? Akan mentraktir makan malam. Ini maksudnya ya. 저녁을 살게요 itu artinya lah akan mentraktir makan malam. Jadi jangan diartikan membeli malam atau petang, itu salah berarti. Itu sebuah kayak itu ya, yoyonghan pyoyon itu loh. Ekspresi yang berguna nanti mungkin ada juga jonyokal salkio, saya akan mentraktir makan malam. Itu ya. Kemudian nomor 2. 사무실에 도착하면 전화해 주세요. Tolong menelpon jika tiba di kantor. Kemudian yang nomor 3, barami, anginnya ya, mani bulmyon. Barami mani bulmyon, 문을 닫으세요. Silakan menutup pintu jika anginnya banyak bertiup. Ya, ataupun bertiup kencang ya berarti ya. Gerimal buku, bogi wakaci tiwaral wansong asio. Masih sama, silakan melengkapi percakapan seperti contoh dengan melihat gambar. Contohnya bogi. 처음 병원에 가면 뭘 해야 돼요? Harus melakukan apa
Jika pergi ke rumah sakit pertama kali, coem ya. Cop subuto hasil. Silahkan melakukan dulu pendaftaran gitu ya. Jadi silahkan melakukan dulu pendaftaran. Kemudian di situ ada si perawatnya bilang dilobasi jilo silo 들어가세요 ya kan. Jadi silahkan masuk ke ruang pengobatan Mbak Dilova gitu ya. Terus ini kita disuruh ngarang gitu ya, ngarang kalimat ya. Nanti menggunakan myon, ada myonnya, partikel myonnya gitu kan. Mungkin 진료를 받으면 kan, ataupun 진료를 받으려고 하면, jika hendak mendapatkan pengobatan, 진료실에 들어가시오, silakan masuk ke ruang pengobatan gitu kan. Berarti gitu kan. Jika hendak mendapatkan pengobatan, silakan masuk ke ruang pengobatan. Nih, alhamdulillah. Ya, mengerti atau baik gitu ya. Terus nomor 2. Ini kira-kira jika pergi ke Korea berarti gitu pasti kan. Berarti gimana? 한국에 가면 뭘 하고 싶어요? Ingin melakukan apa? 제주도에 가고 싶어요. Saya ingin pergi ke Jeju ataupun provinsi Jeju. Terus di sini ada gambar turun hujan ya. Berarti gimana nanti? 내일 산에 갈 거예요? Apakah besok akan pergi ke gunung? 비가 오면 안 갈 거예요. Saya intinya tidak akan pergi jika turun hujan gitu ya. Di sini 비가 오면. Kemudian ada Tiwail, percakapan yang pertama antara Kanosa dan Azizah. 안녕하세요. 저의 병원에 처음 오셨어요? Apa kamu sudah datang pertama kali ke rumah sakit kami? Dijawab Azizah, 네, 처음이에요. Ya, saya pertama kali. Terus Kanosa bilang, 그럼 kalau begitu 여기에 이름과 전화번호를 써주세요. Tolong menulis nomor telepon dan nama kamu di sini gitu ya. Nama Anda di sini gitu maksudnya ya. 그리고 dan 신분증을 보여주세요. Tolong memperlihatkan kartu identitas. Terus Azizah bilang, 신분증 여기 있어요. Ya. Jadi ini kartu identitas saya gitu maksudnya. Ada di sini kartu identitas saya. Terus Kanosa bilang, 잠시만 기다리세요. Silakan menunggu sebentar. 그리고 dan 이름을 부르면 jika ya dipanggil namanya gitu maksudnya ya. 진료실로 들어가세요. Silakan masuk ke ruang pengobatan. 네, 감사합니다. Ya, terima kasih. 대답해 보아요. Mencoba menjawab. Azizah 씨는 Azizah atau Mbak Azizah 지금 어디에 있어요? Sekarang ada di mana? 정답은 병원에 있어요. Ada di rumah sakit. 2번. 병원에 처음 가면 jika pergi pertama kali ke rumah sakit 무엇이 필요해요? Membutuhkan apa? 정답은 신분증을 필요해요. Membutuhkan kartu identitas. 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap dengan menggunakan ekspresi yang ditampilkan. Di sini ada kosakatanya 신분증이 없다, tidak ada kartu identitas. 접수를 못하다, tidak bisa mendaftar. 접수를 못하다. 신분증, kartu identitas. 보호자가 없다, tidak ada
walinya, tidak ada penanggungnya gitu maksudnya. Kemudian susurul mutbada, tidak bisa mendapat operasi. Boja wali ya, wali atau penanggung gitu ya. Sinbunjangi 없으면, jika tidak ada kartu identitas, 접수를 못해요? Apakah tidak bisa mendaftar? 네, 신분증이 필요해요. Iya, membutuhkan kartu identitas. Barem 여러분, barem, pelafalan atau pengucapan. Di sini ada pelafalan huruf diget, tiet, syut, sangsyut, jiet, dan ciet. Langsung nen, 조성에서는 di bunyi awal 서로 다르게 발음돼, dilafalkan atau diucapkan dengan tare, berbeda, soro, satu sama lain. Nende, tetapi, 정성에서는 di bunyi akhir modu semua 파열 되지 않은 디귿으로 발음된다. Dilafalkan dengan T ya. Karena diget kalau di akhir kan T. Dilafalkan dengan T yang tidak pecah atau rusak ya. Jadi semuanya itu ketika ada di bunyi akhir berbunyi T gitu ya, dilafalkan dengan T. Ya, walaupun di sini kan diget tapi kan maksudnya itu T semuanya. Contoh pelafalannya yang nomor 1 itu da, ta, sa, ja, ca, itu kan pelafalnya pastinya berbeda ya, saling berbeda atau berbeda satu sama lain. Kemudian yang ibon ini pengucapannya ya, ketika ada di akhir berarti kan menjadi huruf T ya. Dat ya, data ya, menutup ya. Kemudian bat, ladang. Ut, pakaian atau baju. Ita, ada. Nat, siang hari ya. Kot, bunga. Jadi semua konsonan yang ada di bawah itu dibaca dengan T ya. Baik, selanjutnya ini ada ohwi yang kedua, yaitu sincemit jengsang gwalion ohwi. Kosakata, kaitan atau hubungan, gejala, dan tubuh ya. Yang pertama. 1. Bagian muka ya. Ada mori berarti rambut, kui telinga, olgul wajah, i gigi, ib mulut, ko hidung, nun mata ya. Kemudian bagian badan ya, ada kasem dada, kemudian bawahnya hori pinggang, sunmuk pergelangan tangan, sun karak ya jari tangan, dari kaki ya. Biasanya kaki yang bagian atas ini disebutnya dari ya. Kemudian ketika balmuk pergelangan kaki ya. Pokoknya dari itu ya kakinya ini disebutnya dari. Kemudian ketika bal itu biasanya disebutnya yang bagian bawah. Kaki bagian bawah itu bal itu kan. Bari apa yo, berarti kaki saya sakit kan. Cuman disebutnya adalah bal. Kalau balmuk tadi pergelangan kaki ya. Kemudian bawahnya ya, yang kanan ada bal, ini kaki bawah kan. Kemudian murep lutut ya atau dengkul gitu, lutut. Kemudian B perut, mum yaitu badan, sun tangan, pal lengan, oke bahu ataupun pundak. Ya, itu jenis-jenis since ya. Ini yang pertama, nanti di pembahasan selanjutnya ada yang kedua gitu. Kemudian ada gejala-gejala ini yang bawahnya. Yang pertama, 감기에 걸리다, terjangkit flu. 머리가 아프다, kepalanya sakit. 배가 아프다, perutnya sakit. 다리를 다치다, ya. Jadi apa? Intinya kakinya terluka atau terluka kakinya gitu ya. Kemudian nun byongi nada, muncul penyakit mata gitu ya. Nun byong, penyakit mata. Byong itu kan penyakit, nun mata. Ya, semacam infeksi mata, iritasi gitu ya biasanya kan.
Itu penyakit mata. Kemudian ada wanja. Apa wanja? Pasien. Unjon hada, mengemudi. Kemudian cada, dingin. Cada itu dingin. Gerimel buku. Bogi wakaci dewarel wansongaseo. Silakan melengkapi percakapan seperti contoh dengan melihat gambar. Bogi, gambar apa contohnya? Audika apa yo? Ya. Intinya sakit bagian mana gitu. Ya, sakit apa? Mana yang sakit kan? Jadi seperti itu ya. Morika apa yo? Saya sakit ke kepala atau kepalanya saya sakit. Ilbon. Odika apa yo? Sudah ben. Bega apa yo? Perutnya saya sakit. Ibon. Odirel da쳤어요? 다리를 다쳤어요. Ya. 어디를 다쳤어요? Kira-kira apa? Tangannya yang terluka gitu ya. Ataupun sonel deda juga boleh kan? Berarti kalau sonel deda kan terbakar kan? Tangannya terbakar. Sonel apa namanya? Diosoyo. Berarti kan sudah terbakar tangannya. Ataupun semisalnya ini hanya Odil dacosoyo, sonel dacosoyo juga boleh. Maksudnya kan tangannya sudah terluka, terkena luka bakar. Ataupun, nah itu kan luka bakar ya intinya ya. Sonel dacosoyo. Kemudian selanjutnya ada munpop yang kedua, kata bahasa yang kedua. Judulnya jimaseo, pembahasan tentang jimaseo yang artinya jangan. 지마세요는 동사에 붙여 어떤 행동을 하지 말 것을 요청하거나 어떤 행동을 하지 못하도록 금지할 때 사용한다. Mengartikannya dari belakang. Menggunakan saat gemji ada melarang duruk agar ya atau supaya duruk agar mudhada ya intinya tidak bisa ada kata ini jimud ya jimud hada di sini ya jimud hada itu kan tidak bisa ada apa melakukan oton hengdong suatu tindakan guna atau yocong hada meminta ya meminta apa jimal berarti jangan melakukan oton hengdong suatu tindakan dan menempel di mana di kata kerja. Saya ulang lagi, jimasionen itu menggunakan saat melarang agar tidak melakukan suatu tindakan atau meminta jangan melakukan suatu tindakan. Dan menempelnya di kata kerja. Jadi karena ini kan larangan ya, jangan. Berarti kan intinya melarang agar tidak melakukan suatu tindakan. Ataupun meminta jangan melakukan suatu tindakan. Kemudian di situ ada contoh ye. Yogi anjimaseo. Berarti gimana? Jangan duduk di sini. Sinbar singgobangi 들어가지 마세요. Jangan masuk ke kamar dengan memakai sepatu sinbal. Nuni maniol tenen 등산하지 마세요. Jangan naik gunung saat banyak turun salju. Baik. Bawahnya gerimel buku bogi wakaci munjangel wansongaseu. Silakan melengkapi kalimat seperti contoh dengan melihat gambar. Bogi contoh. Moki 아프면 차가운 주스를 마시지 마세요. Jangan minum
Jus yang dingin jika tenggorokannya sakit. Ya, kita coba jawab bersama-sama. Ada undong hada di sini ya. Mani bigon hamyon undung haji maseo. Berarti jangan berolahraga jika banyak capek, berarti kan jika sangat capek atau lelah gitu ya, bigon ha. Di sini ada mani berarti diartikan sangat. Ibon, di sini ada bega apemyon jika perutnya sakit. Berarti apa? Meun emsikel mokji maseo. Jangan makan makanan yang pedas. Kemudian yang nomor 3, nuni apemyon jika matanya sakit, televisional boji maseo. Jadi jangan menonton atau melihat televisi. Gerimel bogo bogi wakaci dewarel wansong aseo. Silakan melengkapi percakapan ya seperti contoh dengan melihat gambar. Contohnya boginya sonel dacossoyo. Jadi sudah terluka tangannya gitu ya. Terus krom kalau begitu 오늘은 hari ini 요리를 하지 마세요. Jangan memasak. Nah, kita coba melihat gambarnya ya. Nanti kita mengartikan ataupun menjawab pertanyaannya. Jusarel majasoyo, saya sudah disuntik. Di sini ada gambar mandi ya. Grom, kalau begitu, 오늘은 hari ini sawo haji maseo. Jadi jangan mandi. Sawo ada, mandi. Ibon, surel masosoyo, saya sudah minum miras. Grom, kalau begitu mengemudi berarti apa? Unjon haji maseo, jangan mengemudi. Sambon, sancek hada berarti ya. Tarika mani apayo, kakinya sangat sakit. Grom, kalau begitu sancek haji maseo, jangan berjalan-jalan gitu ya. Sabon, ya ada orang sedang ngopi di sini. Oje camel mot casoyo, kemarin saya sudah tidak bisa tidur. Grom, kalau begitu 오늘은 hari ini berarti gimana? Kopi를 마시지 마세요. Hari ini kamu jangan minum kopi. Dewa I. Percakapan yang kedua. Ada Esa dan Jaya. Jadi Esanya di sini dokter. Jangan diartikan niat. Nah, tergantung ininya ya. Tergantung materi yang kita sedang bahas ini. Ditanya sama dokter, Odika apa sih? Mana yang sakit kamu? Gitu ya. Atau sakit apa? Gitu ya. Moki, tenggorokan saya gitu ya. Nomu apa? Sangat sakit dan moridu, kepala juga apa yo sakit. Terus dokter menjawab, 요즘 감기 환자가 많아요. Akhir-akhir ini 감기 환자, pasien flu 많아요, banyak. 언제부터 아팠었어요? Sejak kapan ataupun dari kapan kamu sudah sakit? Dijawab sama si Jaya, 어제부터 아팠어요. Saya sudah sakit sejak kemarin. Terus dokter bilang, coba jurnal 드릴게요. Saya akan memberi resep. Coba-jon. 약을 드시고 minum obat dan 따뜻한 물을 많이 드세요. Silakan banyak minum air yang hangat. 그리고 dan 말을 많이 하지 마세요. Jangan banyak
berbicara. Marel hada ya. Nek, al겠습니다. Iya, mengerti. 대답해 보아요. Kita mencoba menjawab. Jaya 씨는 Jaya 어디가 아파요? Mana yang sakit? 정답은 모기. 모기 너무 아프고 머리도 아파요. Ya, tenggorokannya sangat sakit dan kepalanya juga sakit. Kemudian Ibon, Jaya 씨는 무엇을 하면 안 돼요? Jadi tidak boleh melakukan apa si Jaya? 정답은 말을 많이 하지 마세요. Jangan banyak berbicara karena tenggorokan sedang sakit gitu ya. 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap dengan menggunakan ekspresi yang ditampilkan. Ada bega, apada, perutnya sakit. Ya, 찬 음식을 먹다 berarti makan makanan yang dingin. Ada cada tadi di atas, dingin. Kemudian 다리를 다쳤다. Sudah terluka kaki. Mani kota, banyak berjalan. Ya, ini maksudnya disuruh membuat sebuah percakapan ya. Jadi contohnya seperti kanannya ini, Kak bilang, "Bega apayo, perut saya sakit dok," gitu ya. Perutnya saya sakit dok. Bega apa면 jika perutnya sakit, 찬 음식을 먹지 마세요. Kamu jangan makan makanan yang dingin. Nek 그럴게요. Ya, akan begitu. Maksudnya berarti kan ya siap gitu ya. Intinya seperti itu. Ya, saya akan melakukan begitu. Tidak makan makanan yang dingin. Kemudian bawahnya seperti biasa ada 유용한 표현. Jadi ekspresi yang berguna. Di sini apa? 푹 쉬세요. Silakan istirahat dengan cukup. Ya, itu ya. Jadi ada kata 푹 쉬세요. Silakan istirahat dengan cukup. Contohnya, 머리가 너무 아파요. Kepalanya saya sangat sakit. Terus lawan bicara bilang, 약 먹고 makan obat, kemudian atau dan 푹 쉬세요. Silakan istirahat dengan cukup. Ya, itu kalimat pertama kan, jadi diartikan dulu, kemudian kalimat yang kedua ya. 약 먹고 푹 쉬세요. Makan obat, kemudian silakan istirahat dengan cukup. Materi yang terakhir, halaman terakhir, 문화와 정보. Informasi dan budaya. Judulnya adalah 한국의 의료 체계. Artinya adalah sistem pengobatannya Korea. Ya. Sistem pengobatannya Korea. Kita pelajari pelan-pelan ya. Kita bahas semuanya, setiap kosakatanya. 한국의 병원은 ya. Jadi maksudnya adalah rumah sakitnya Korea. Jadi sekali lagi tadi yang judul ini ya, 한국의 의료체계 itu sistem 의료 itu kan bisa medis ya. Berarti sistem medisnya Korea juga boleh. Ini kan masalah medis ya. Masalah pengobatan itu kan, medis. Rumah sakitnya Korea, 1차, 2차, 3차 의료 기관으로 나누입니다. Nah, jadi rumah sakitnya Korea itu nanuda, ya. Nanuda itu kan berbagi ya. Berarti tempatnya di sini dibagi gitu ya. Mengartikannya jadi seperti itu. Nanuda kata dasarnya itu nanuda. Dibagi dengan ataupun sebagai itu dengan aja ya, nanuda.
Rumah sakitnya Korea dibagi ataupun diklasifikasikan dengan lembaga medis tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Ya, di sini ilca, ica, samca, maksudnya adalah tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Terus pembahasannya di sini ada ilca eryogi guanen gitu ya. Lembaga medis tingkat 1 juru biasanya were wanjarel jilyohanen 작은 규모의 동네 회원이 나 보건소를 malha. Nah, jadi malhada itu kan berkata ya. Cuman maksudnya di sini enaknya dikatakan ya, bogonso, puskesmas, ina atau wewon klinik. 동네 desa, klinik desa, gyumo skala ya atau ukuran ya, gyumo. Caken yang kecil, nen yang jilyoha mengobati. Ada were wanja. Were hanja artinya adalah pasien rawat jalan. Sekali lagi, lembaga medis tingkat 1 dikatakan ya bogonso, puskesmas atau klinik desa skala yang kecil yang mengobati pasien rawat jalan ya. Seperti itu. Biasanya kan seperti itu. Jadi maksudnya kalau ilca itu golongannya golongan kayak semacam puskesmas ataupun klinik desa. Jadi klinik desa itu maksudnya ya klinik-klinik yang kecil-kecil itu ya. Seperti itu. Ya. Gu dan ica eryogi guanen lembaga medis tingkat 2 병상 수가 30개 이상인 조금 큰 병원을 말합니다. Berkata atau dikatakan 병원 rumah sakit ken. Ya, ada kata cokem depannya berarti yang agak besar atau sedikit besar. Di atas isangin, yang di atas ya ada samsipke. Berarti biasanya menggunakan bilangan asli Korea harusnya sorenke. Karena kan hange, duge kan berarti kan ini sorenke. 32 su jumlah ya. Jumlahnya byongsang, ranjang pasien. Byongsang, ranjang pasien. Ulangi lagi. Lembaga medis tingkat 2 dikatakan rumah sakit yang agak besar yang di atas 30 buah jumlah ranjang pasiennya gitu maksudnya. Jadi kalau yang tingkat 2 itu sejenis rumah sakit yang agak besar. Contohnya kayak RSBH kalau di sini kan itu kan agak besar. Terus il-ica 의료기관에서 진료를 받았는데도 증상이 나지 않거나 정밀 검사, 복잡한 수술 등이 필요하면 3차 의료기관을 방문하게 됩니다. gitu.
Ayo kita artikan pelan-pelan. Dari belakang berarti ini ya. Ketida menjadi ya. Ketida menjadi. Ada bangunan berkunjung. Menjadi berkunjung Ryugigan lembaga medis ya. Samca berarti tingkat 3. Kemudian ada myon jika Piryoha membutuhkan deng seperti susul operasi bukcaphan yang rumit. Jika membutuhkan seperti operasi yang rumit. Kemudian ada jongmil gomsa, pemeriksaan yang teliti. Itu jongmil gomsa. Pemeriksaan yang teliti. Gona atau natjian. Itu artinya tidak nat sembuh. Kata dasarnya adalah natta sembuh. Jengsang gejala, tidak sembuh gejalanya. Nendedo walaupun, nendedo walaupun badat sudah mendapatkan jilyo pengobatan eso di Aereo Giguan lembaga medis tingkat 1 dan 2 gitu ya. Jadi ini mengatakan dari belakang ya. Ya, jadi maksudnya di situ menjadi berkunjung, maksudnya berarti kan berkunjung ke lembaga pengobatan tingkat 3 jika membutuhkan seperti apa? Operasi yang rumit, kemudian pemeriksaan yang teliti, ya, atau garis miring penelitian gitu aja disingkat ya. Jadi maksudnya di situ memang jongmil gomsa itu pemeriksaan yang teliti, ya, atau penelitian juga boleh maksudnya seperti itu. Operasi yang rumit, penelitian atau tidak sembuh gejalanya walaupun sudah mendapatkan pengobatan di lembaga medis tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi ketika di tingkat 1, tingkat 2 kok tidak mengatasi ataupun tidak kunjung sembuh, akhirnya kita bawa kemana? Ke tingkat 3. Seperti kayak di Semarang, Karyadi, RSI gitu ya. Jadi itu kan termasuknya adalah samca itu ya. Tingkat 3 itu. Kemudian selanjutnya samca eryogi guanin ya. Sanggep 종합병 원은 정부의 병가를 통과한 대형 병원으로 1,2차 의료기관에서 발행한 진료 의료소가 있어야 진료를 받을 수 있습니다. Nah, di sini kita artikan dari langsung belakang aja. Caranya seperti itu ya. Ketika memang tidak ada subjek gitu ya. Jadi di sini ada subjeknya tapi samca weryogi guanin, nah itu berarti lembaga medis tingkat 3 langsung dari belakang bisa mendapatkan jilyo pengobatan ya. Ada oya, aya, heya itu hanya kalau. Ini partikel yang artinya hanya kalau atau hanya jika. Hanya kalau atau hanya jika. It ada. Ya, ada apa? Roe so. Surat permohonan atau surat rujukan gitu ya. Roe so. Jadi surat permohonan, maksudnya adalah kalau dalam bahasa rumah sakit itu apa? Rujukan. Jilyo, pengobatan. Nien berarti yang.
Baleng hada itu kata dasarnya baleng hada. Baleng hada itu menerbitkan, menerbitkan atau mengeluarkan. Baleng hada. Berarti di sini nanti yang diterbitkan, gitu ya, yang dikeluarkan juga boleh nanti di situ mengartikan bareng hada. Eso dari Eryogiguan, lembaga medis tingkat 1 dan tingkat 2. Ya. Sebagai Byongwon, rumah sakit Daejeong, besar. Rumah sakit besar. Tongguahan, yang disahkan. Tongguahada itu disahkan. Yang disahkan. Pyongga, penilaian. Penilaian, berarti penilaiannya Jongbu, pemerintah, ya. Terus ada kata Sanggep Jonghap Byongwon, rumah sakit penggabungan, ada kelas, ada sanggep di situ. Sanggep yaitu artinya adalah kelas tinggi. Saya ulang lagi, pelan-pelan. Samcha Weryogiguanin Sanggep Jonghap Byongwonen, dari situ aja ya. Rumah sakit penggabungan kelas tinggi, ya, lembaga medis tingkat 3. Kemudian dari belakang langsung bisa mendapatkan pengobatan hanya kalau ada surat permohonan Cilio pengobatan nien yang bareng hada yang dikeluarkan atau diterbitkan dari Eryogiguan, lembaga medis Icha, tingkat 1 dan tingkat 2. Sebagai Byongwon, rumah sakit Daejeong, besar. Nien, yang Tongguahada, yang disahkan. Pyonggar, penilaiannya Jongbu, pemerintah. Eryobinen, biaya pengobatan. Jadi eryobi itu diartikan biaya pengobatan atau biaya medis, sama aja. Biaya pengobatan Sanggep Giguanero Kalsuruk bisa menjadi, ada G-nya ya, menjadi bisa mahal, tapi depannya ada kalsuruk, semakin. Nah, berarti menjadi semakin mahal, ya, dengan ya, Giguan, lembaga, Sanggep, kelas tinggi. Menjadi mahal atau semakin mahal, ya, sebagai atau dengan lembaga kelas tinggi. Myo dan samcha Eryogiguane 경우 예약을 해야 진료를 받을 수 있습니다. Dari belakang, bisa mendapatkan pengobatan hanya kalau yeakha, memesan ataupun mereservasi dalam kondisinya lembaga medis tingkat 2 dan tingkat 3. Ya. Jadi bisa mendapatkan pengobatan hanya kalau memesan, reservasi. Kita lanjutkan yang bawahnya ya. Nanti kalau masih ada waktu kita kembali. Baca kembali, ulas kembali. Icon isip sanyon, owol isipil butonen,
Mulai tanggal 20 bulan 5 2024, tahun 2024, 외원이나 병원에서 진료를 받을 때 반드시 건강보험증이나 신분증, ada burung buka, 주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인 등록증 등을 가지고 가야 합니다. Ya. Jadi ini mau diartikan dari belakang langsung juga boleh ya. Jadi maksudnya di sini saat ada battle teh dulu ya. Saat mendapatkan pengobatan di rumah sakit ina atau klinik, 반드시 wajib ya atau harus ya, keharusan. 건강보험증이나 신분증, 신분증 itu nanti dalam kurung itu kan banyak macam-macamnya. 가지고 가야 합니다. Harus pergi, go dengan, 가지 membawa. Membawa apa? Seperti apa? 외국인 등록증. Kartu identitas orang asing. 여권, paspor. 운전면허증, SIM. 주민등록증, kartu tanda penduduk. Ya, ini semuanya adalah 신분증, kartu identitas. Jadi kartu identitasnya apa? Orang itu kan KTP, 주민등록증, bisa 운전면허증, SIM, bisa paspor, bisa KTP orang asing ketika kita ada di luar negeri, tinggal di luar negeri. Ina atau 건강보험증, kartu asuransi kesehatan. Jadi wajib ada itunya, ada wajib kartu asuransi kesehatan dan kartu identitas. Saat apa? Saat mendapatkan pengobatan di rumah sakit ataupun klinik. Gerea hanya begitu, ya. Hanya begitu 건강보험 급여를 적용받을 수 있습니다. Jadi bisa mendapat penerapan ya gaji asuransi kesehatan. Jadi kalau mendapatkan pengobatan dengan membawa tadi apa? Kartu asuransi kesehatan, kemudian KTP kita, itu nantinya bakal mendapatkan apa? Asuransi kesehatan. 건강보험급여 itu maksudnya. Ya. 건강보험급여, gaji asuransi kesehatan, yang dimana di situ pastinya kita ketika di perusahaan Korea sama sajangnim ataupun bos kalian pasti akan didaftarkan ke asuransi kesehatan dan mendapatkan apa? Yang namanya 건강보험, ya, asuransi kesehatan. Gitu, dan kita nanti bakal dikasih kartu asuransi kesehatan. 건강보험증 namanya. Jadi ketika kita berobat, kita bawa itu kartunya. Murah di sana itu. Jadi pengobatan itu murah sekali. Karena di cover sama asuransi kesehatan. Kalau di sini apa? BPJS. Ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Kita sendiri yang dipotong masalahnya. Per bulan dipotong berapa puluh ribu. Dan tidak kembali nanti. Tidak ada pencairan BPJS itu. Hilang di sana. Kalau di Korea hilang. Yang terakhir ya, maksudnya yang paragraf yang terakhir. 몸이 아프면 jika badannya sakit, 먼저 terlebih dahulu 의원에 갑니다. Pergi ke klinik. 전문 분야가 세 분 뒤에서 아픈 것에 많은 회원을 찾아가면 됩니다. Tinggal tidak atau cukup ya. 찾아가다 mengunjungi, cukup atau tinggal mengunjungi 회원 klinik 많은 yang tepat atau yang benar gitu ya. Di tempat yang sakit, apan gose di tempat yang sakit dan ada sebun deda dibagi, ada dibagi 전문 분야
bidang ahli. Ya, Jonmun itu ahli di sini. Kemudian bunya bidang, berarti bidang ahlinya. Maksudnya di rumah sakit yang ada spesialisnya gitu, maksudnya di dalam bidang ahlinya. Jadi tinggal mengunjungi klinik yang tepat, yang benar ya, di tempat yang sakit, maksudnya, dan ada dibagi bidang ahlinya. Jonmun bunya bidang ahli. Ya, spesialis maksudnya gitu ya. Maksudnya. Terus debubone wewane sodo, ya, di klinik sebagian besar juga, di klinik pada umumnya juga gitu ya. 전문의가 직접 진료합니다. 전문의 itu artinya dokter spesialis. 전문의가 dokter spesialis ini, 전문의 ya. 직접 secara langsung, 진료합니다 mengobati. Sekali lagi ya. Jadi di klinik sebagian besar juga ya, ada 전문의 berarti dokter spesialis. Dokter spesialisnya secara langsung mengobati. Ada 직접 ya. 직접 itu langsung atau secara langsung. Ya. Jadi di klinik juga ada dokter spesialisnya ini. Namanya 전문의. 다음은 berikut 진료 분야입니다. Adalah bidang pengobatan. Ya, kita lihat di bawahnya ada macam-macam bidang pengobatannya atau ada poli-polinya ya. Yang pertama ada nekwa, poli penyakit dalam. Kita artikan poli penyakit dalam ya, gitunya. Guanya itu ya. Nekwa, poli penyakit dalam. Kemudian jongyong wekwa, apa berarti? Poli ortopedi atau tulang. Cikwa, poli gigi. Kemudian angwa, poli mata. Kemudian soa chong sonyon gua, yaitu poli anak dan remaja. Soa chong sonyon gua, poli anak dan remaja. Ibi inukwa, berarti poli THT, telinga, hidung, tenggorokan. Pibugwa, poli kulit. Sanbuingwa, poli kandungan. Songyongwekwa, poli bedah plastik. Yang terakhir ada Hanwewon, yaitu klinik pengobatan tradisional Korea. Ulangi, Hanwewon itu adalah klinik pengobatan tradisional Korea. Sekali lagi kita sebutkan, ada nekwa, poli penyakit dalam. Jongyongwekwa, poli ortopedi atau tulang. Cikwa, poli gigi. Angwa, poli mata. Soa chongsonyungwa, poli anak dan remaja. Ibi inukwa, poli THT. Pibugwa, poli kulit. Sanbuingwa, poli kandungan. Songyongwekwa, poli bedah plastik. Hanwewon, klinik pengobatan tradisional Korea. Itu di situ kan ada kayak akupunktur, disuntik-suntik itu loh.
orang sedang gitu kan, tiduran seperti itu, tengkurap. Yang terakhir ya Robun, hakin nih yo, seperti biasa mengecek. Byungwon chop sushi biryohan pyohyonel sayung halsu ita. Dari belakang. Bisa menggunakan ekspresi yang dibutuhkan si saat pendaftaran rumah sakit. Ya. Kemudian yang bawahnya ada cengsange dehe mutgo dedap halsu ita. Jadi bisa menjawab dan bertanya tentang gejala. Yang terakhir ada gemji pyohyonel sayung halsu ita. Bisa menggunakan ekspresi larangan. Ya, oke, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini pembahasan masalah apa tadi? Hangguke weryo JG. Yang artinya adalah sistem medisnya Korea. Ya. Walaupun Eryo itu juga bisa diartikan pengobatan ya. Semacam Eryobi, biaya pengobatan gitu maksudnya ya. Jadi intinya seperti itu. Ini beberapa yang baru ya. Jadi ada kosakata yang harus kita hafalkan, dicatat ya kan. Kemudian dihafalkan dengan baik. Ya, mudah-mudahan tidak ada kesulitan buat kalian dan semoga di pertemuan berikutnya ataupun latihan berikutnya bisa mendapatkan poin yang maksimal ya. Pemahaman yang bagus juga yang menjadikan kita bisa mengerjakan EPS topik dengan baik dan lancar dan bisa mendapatkan poin yang diharapkan. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin.